Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang tema 3. Tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah pada pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang, serta yang ketiga, mengenal elemen musik melalui lagu. Nah, ini ya tema 3 tugasku sehari-hari. Lah, ini ada gambarnya Siti. Siti memakai seragam merah putih mau berangkat ke sekolah. Di sini ada Siti kegiatannya di rumah bersama ibu, kemudian ada kegiatan Siti di sekolah. Nah, kemudian subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, ini judulnya tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Lah, ini Siti tadi dikatakan Siti siswa yang rajin dan pandai. Kalau rajin berarti dia suka belajar, rajin belajar di rumah. Kemudian ini tugasku sehari-hari di rumah. Nah, ini Siti sedang membantu ayah dan ibu menyiram tanaman. Ketika di sekolah tugasnya belajar, maka di rumah tugasnya membantu orang tua. Ayo mengamati. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, pada pembelajaran 1, mengenal letak rumah. Nah, ini di depan anak-anak ada gambar denah. Ini namanya denah ya. Di sini ada rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, kemudian ada musola. Nah, rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Lah, ini nama jalannya. Kemudian di sebelah kanan rumah Siti ada rumahnya siapa? Kemudian di sebelah kiri rumah Siti ada rumahnya siapa? Nah, untuk membaca denah itu berkebalikan dengan yang kita hadap ya anak-anak. Jadi sebelah kanan itu yang ini. Kalau kita melihat pada sisi kita, ini sebelah kiri. Jadi untuk membaca denah itu kebalikan dari kita. Jadi sebelah sini itu sisi kanan, yang ini sisi kanan, kemudian yang sebelah sini adalah sisi kiri. Kemudian yang depan, nah ini ya, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Jadi sebelah kanannya rumah Siti ini ada rumah Adi. Kemudian di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, jadi cara membaca denah itu adalah berkebalikan dengan hadapan kita. Jadi sebelah kanan yang sini, kemudian kiri yang sebelah sini.
Nah, apa itu denah? Denah itu merupakan gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Ayo mengamati. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, sekarang mengenal pecahan nilai uang. Nah, ini di depan anak-anak ini uang logam. Nah, yang paling atas sendiri ini uang Rp100. Ditulis, jadi penulisan untuk nilai uang itu caranya R besar, P, kemudian langsung angka 1. Kemudian nolnya ada 2, jangan lupa dikasih koma. Di belakang koma ada 2 angka, nolnya ada 2 ya, dibaca Rp100. Kemudian yang bawahnya lagi lah, ini uang Rp200, ditulis R besar, P kecil, 200,00, dibaca Rp200. Kemudian bawahnya lagi uang Rp500, ditulis R besar, P kecil, langsung angka 5. Kemudian angka 00 dikasih koma, kemudian nolnya ada 2, dibaca Rp500. Kemudian yang ini uang Rp1.000, ditulis R besar, P kecil, 1 titik, nolnya ada 3 kali, kemudian koma 00, dibaca Rp1.000. Jadi uang logam di negara kita itu ada 100, 200, 500 dan Rp1.000. Nah, cara penulisan ini sesuai dengan ejaan yang sudah ada. Nah, sekarang membandingkan pecahan uang. Nah, ini tadi Rp100 ya, kemudian sisi sebelahnya Rp200. Nah, kita bandingkan. Ini ratusan ada pada angka 1. Nah, dulu kita sudah belajar ratusan ya. Ini ratusannya ada pada angka 1. Kemudian yang 200, ratusan pada angka 2. Jadi 1 itu titik-titik dari angka 2. Berarti 1 lebih apa? Lebih kecil. Jadi Rp100 lebih kecil dari Rp200. Kemudian contoh lagi. Nah, ini tadi Rp1.000. Kemudian sebelahnya Rp500 kita. Nah, ini ribuan ya, sudah ribuan, sedangkan ini ratusan. Ribuan dengan ratusan, ribuan titik-titik ratusan, berarti ribuan lebih besar daripada ratusan. Jadi Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Nah, ini kemudian di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Jadi irama itu bunyi yang teratur yang berulang. Sedangkan birama itu banyak ketukan. Nah, ini pola ketukan birama. Nah, kita bisa membuat pola ketukan birama dengan tepuk tangan dan hentak kaki. Kemudian tepuk tangan, kemudian K itu hentak kaki. Kita lakukan ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian KTT, K berarti hentak kaki, T tepuk tangan. Nah, seperti itu. Jadi banyak cara untuk membuat ketukan. Nanti coba anak-anak lakukan di rumah ya, terserah pola ketukannya seperti apa. Nah, ini beberapa irama dapat digabungkan. Nah, ini menggunakan alat stick. Jadi tek, 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 tong. Jadi pakai stick dan kentongan. Kemudian bisa juga pakai tangan dan bangku. Contohnya
Nah, seperti itu ya, itu pola beberapa irama yang dapat digabungkan. Nah, itu tadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.